Sabtu 4 Februari 2006, suasana di kawasan perumahan Bumi Asri Ketapang di Dusun Ketapang, Orong, Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terasa mencekam. Dusun yang biasanya sepi mendadak riuh oleh teriakan yang berasal dari kerumunan massa. Tak lama kemudian, tanpa ada yang mengkomando, massa yang datang dari berbagai arah langsung meringsek mendekati perumahan. Sebagian di antara mereka malah ada yang mulai melempari rumah warga. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Aksi penyerangan yang dilakukan ratusan warga desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, ini dipicu kekesalan massa terhadap sekelompok warga yang menganut paham Ahmadiyah. Karena dianggap ajaran sesat, warga kemudian mengusir dan meminta mereka segera meninggalkan wilayah Ketapang. Namun, tuntutan warga sama sekali tak digubris. Mereka tetap bersikukuh tinggal di sana. Hanya ini yang bisa kami pertahankan, biar kami mati di sini saja, kata mereka. Penolakan ini karuan saja membuat warga menjadi marah. Aksi mereka pun berubah menjadi brutal. Beberapa rumah milik jamaah Ahmadiyah dirusak, dijarah, dan dibakar. Sementara ratusan personil kepolisian Resort Mataram yang berada di lokasi kejadian tak mampu berbuat banyak. Massa yang sudah emosional nekat menerobos pasukan anti huru-hara. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi ke udara juga tak menciutkan nyali mereka. Untuk menghindari bentrokan antar massa, polisi terpaksa memindahkan paksa jemaah Ahmadiyah supaya segera meninggalkan rumah masing-masing dan meminta berkumpul di sebuah lapangan. Aksi anarkis warga pun bisa diredam setelah kondisi tenang. Polisi selanjutnya mengevakuasi seluruh jemaah bersama barang-barang miliknya yang masih bisa diselamatkan ke tempat pengungsian sementara di asrama Transito milik Departemen Sosial di kawasan Majiluk, Mataram. Dan sejak saat itu, Dusun Ketapang dinyatakan tertutup dan dijaga ketat polisi. Kepala Polisi Resort Mataram Ajun Komisaris Besar Polisi Ismail Bafadal menjelaskan, sebenarnya polisi sudah bisa menghentikan serangan itu, namun tiba-tiba muncul pemicu lain. Ada sebagian warga yang berhasil meloloskan diri dan langsung melakukan penyerangan, kata Ismail. Menurut Ismail, akibat amuk massa itu, sejumlah warga menderita luka-luka. 4 polisi juga terluka terkena lemparan batu. Kerugian material menurut perhitungan jemaah Ahmadiyah mencapai lebih 400 juta. Tapi ketika akan melakukan penyelidikan ulang untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugiannya, kata Ismail. Buntut dari kejadian itu, polisi telah mengamankan 3 warga yang diduga terlibat tangkap tangan melakukan penjarahan atas barang-barang milik warga Ahmadiyah. Ketiga tersangka ini merupakan bagian kecil dari ratusan warga pelaku pengrusakan dan pembakaran yang sudah teridentifikasi polisi. Mereka kini masih menjalani penahanan di markas Polres Mataram. Polisi akan menjerat mereka dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perusakan secara bersama terhadap orang atau barang dan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, sebanyak 137 warga Ahmadiyah
untuk sementara masih bertahan di asrama Transito Mataram. Setelah terusir dari kampung halamannya, mereka merasa segala kebebasan jadi terenggut. Bahkan sedikitnya 25 anak-anak praktis sudah tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya karena khawatir keselamatan jiwanya terancam. Meski begitu, semangat mereka untuk melakukan ibadah ternyata masih tetap menggebu. Di hari Jumat, seluruh jemaah dengan khusyuk melaksanakan sholat Jumat. Samsir Ali, penasihat Ahmadiyah Provinsi NTB, dalam tausiahnya menegaskan bahwa kelompok mereka tak pernah melakukan kekeliruan. Kitab yang kita baca sama, yakni Al-Quran yang berisi 30 juz. Kita juga tak pernah mengakui ada nabi lain. Tapi dia itu Mirza Ghulam Ahmad, sederajat dengan nabi, kata Samsir. Di pihak lain, warga dusun Ketapang, desa Gegerung tetap pada pendiriannya. Mereka juga bersikukuh menolak keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Menurut Haji Mustafa Bikri, tokoh warga setempat, kelompok mereka dianggap menyimpang karena telah melecehkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Mereka juga menyesalkan sikap jemaat yang sering mempengaruhi warga lain. Sebetulnya mereka bisa saja hidup dengan aman dan damai jika tidak mengajak orang lain, kata Mustafa. Sedangkan menurut Tarmizi, tokoh pemuda dusun, sebelumnya terjadi aksi perusakan, warga sudah mendesak camat setempat untuk mengusir mereka. Tapi tuntutan itu tidak pernah dipenuhi. Akhirnya terjadi kerusuhan, kata Tarmizi. Ajaran Ahmadiyah mulai masuk ke wilayah Nusa Tenggara sejak 1970-an dengan sistem syiar yang dilakukan dalam kelompok kecil di rumah-rumah anggota. Pengikut ajaran ini terus berkembang hingga saat ini anggotanya sudah mencapai 4.000 jemaat yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Mataram. Namun menurut Samsir Ali, pasca penyerangan oleh warga, aktivitas jemaah menjadi tidak leluasa. Biasanya jemaah menyelenggarakan pengajian rutin sekali seminggu walaupun dilakukan secara terpecah-pecah per kecamatan. Sekarang semua kegiatan itu total berhenti. Kita semua dilanda kecemasan. Salat juga bahkan harus dijamak, tutur Samsir. Bahkan karena kekhawatiran itu, salah satu rumah milik anggota Ahmadiyah yang biasanya dijadikan tempat berkumpul jemaat sudah dijual dan ditinggalkan pemiliknya. Kini harapan terbesar yang mereka miliki hanya ingin kembali ke Ketapang. Mereka telah lelah dengan pengusiran dan hujatan yang berkali-kali mereka alami. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ahmadiyah NTB, Insinyur Jauzi Zafar menjelaskan, peristiwa itu bukan yang pertama kali terjadi. Kejadian pertama berlangsung pada 1998 silam. Saat itu sebanyak 13 kepala keluarga di Lombok Timur diusir warga. Setelah itu peristiwa yang sama di Sembalo dan Medas. Kami hitung ada 48 kejadian pengusiran. Dan ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kata Jauzi. Keberadaan Jamaah Ahmadiyah di daerah ini memang terus menyisakan polemik. Kepala Hubungan Masyarakat, Bupati Lombok Barat Haji Basirun Ahmad menjelaskan, pelarangan ajaran Ahmadiyah berdasarkan surat keputusan SK Bupati Lombok Barat nomor 35 tahun 2001 yang isinya melarang semua bentuk pemahaman dan ajaran Ahmadiyah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebenarnya sudah mengupayakan penyelesaian persoalan ini. Solusinya, kata Basirun,
Kelompok ini harus mengkaji kembali keberadaannya dengan memperhatikan kondisi mayoritas pemeluk agama Islam lainnya yang sudah tidak mengendaki ajarannya. Persoalannya karena masih terjadi ketidaksepahaman ajaran sebagaimana yang dijelaskan Majelis Ulama Indonesia, terang Basiru. Profesor Haji Saiful Muslim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, membenarkan keterangan Basiru. Menurut Saiful, sesuai dengan fatwa MUI Pusat pada 2005 silam, ajaran Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan. Pihaknya telah mengimbau kepada pemeluknya supaya segera kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Fatwa ini memang tidak mengikat, yang memperkuat adalah SK Bupati atau Gubernur, jelas Saiful. Kontroversi keberadaan Jamaah Ahmadiyah memang terus bergulir. Penyatuan visi dan pandangan tentang ajaran sempat dibahas dalam pertemuan antar tokoh agama, pemerintah provinsi dengan Menteri Agama Miftah Basuni. Kenapa umat Islam yang lain tidak mengakui ajaran ini? Karena mereka mengakui adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW, yakni Mirza Ghulam Ahmad, kata Basuni. Terlepas dari perbedaan pendapat soal ajaran, seluruh jemaah Ahmadiyah di Lombok Barat tetap akan berupaya memperjuangkan hak hidupnya. Mereka kemudian mengajukan sebuah petisi. Sebagian isi petisi yang dibacakan Zainal Abidin, Ketua Kelompok Ahmadiyah Dusun Ketapang, menyebutkan bahwa mereka ingin bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengganti kerugian rumah mereka yang dibakar dan dirusak. Kalau semua ini tidak bisa dipenuhi, kami akan datang ke dutaan asing seperti Kanada dan Australia untuk meminta suaka, kata Zainal. Sayangnya, permohonan warga untuk meminta suaka politik bukanlah perkara mudah. Menurut Direktur Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Yuli Tamrin, dari sisi hukum internasional, Jemaah Ahmadiyah tidak bisa mengajukan suaka. Menurut norma internasional berdasarkan Konvensi PBB tahun 1951, seseorang atau kelompok bisa mengajukan suaka jika dari segi hukum ada tindakan dari negara dengan alasan politik atau agama. Tapi dalam kasus ini kami tidak melihat pemerintah melakukan itu, kata Yuli. Ia tim derap hukum. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai nasib pahit jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur, NTB. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.